Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibie di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau nge-review ya hasil dari penggunaan hormon kesuburan atau hormon GnRH, gonadotropin releasing hormone, untuk terapi pada burung yang mancet ya. Pada video sebelumnya udah saya bikin ya, di video betina yang mancet telur saya pakai ini, pada video jantan yang mancet telur saya pakai ini juga gitu ya. Ini adalah langkah terakhir ya, jikalau pemberian vitamin E, pemberian terapi penjemuran, terapi vitamin E dan terapi-terapi vitamin lainnya sudah tidak tembus ya, jadi harus menggunakan hormon. Nah, dari hasil praktek saya sebelumnya ya, yang saya videoin juga kemarin-kemarin, saya total praktek itu ke 4 burung ya, 2 burung betina dan 2 burung jantan. Nah, ini salah satu mungkin burung legend ya di kandang saya, yang saya dapatkan dari beberapa senior yang memang di sananya itu sudah tidak ngisi alias udah kosong zong ya. Jadi saya beli ya dengan harapan mudah-mudahan bisa ngisi walaupun 1-2 kali ya. Untuk hasilnya gimana bang? Untuk hasilnya ya, yang saya praktekin ke 4 burung itu, 2 jantan dan 2 betina itu, yang betina pertama itu ya qadarullah ya, zong ya, masih belum nelor dan masih belum ada tanda-tanda mau nelor dari hasil suntik dari sekitar 2 bulan yang lalu. Yang betina kedua alhamdulillah ya, dia sudah mau nelor dari hasil suntik sekitar 2 bulan lebih. Itu baru nelor 1 kali 1 telur, cuman karena belum rezeki saya ya, jadi burungnya telurnya itu kerabangnya tipis dan pecah ya. Ini ada reportnya dari salah satu partner yang jaga kandang saya, karena bulan-bulan kemarin saya tinggal ya kandang ini kira 1 bulan lebih ya. Jadi ya pas saya tinggal itu kondisi kandang mungkin nggak ada yang jaga ya telurnya, jadi sarangnya itu kurang bagus. Akhirnya ya mau nggak mau ya, karena kerabangnya tipis akhirnya pecah ya, mungkin belum rezekinya ya. Yang jantan yang pertama itu alhamdulillah ya, jantan pertama itu sudah betinanya dari 2 kali teloran. Teloran kedua itu alhamdulillah ngisi 1 ya, walaupun dari 2 telur itu ngisi cuma 1, tapi sudah bersyukur banget ya, mudah-mudahan sih hasilnya betina. Jantan yang kedua ini yang bikin saya seneng ya, seneng banget ya. Saya dapat laporan dari yang jaga kandang, katanya, yang ini netes 2 katanya. Yang bener, yang mana yang ini kan burungnya? Iya, yang ini burungnya. Alhamdulillah ya, ini salah satu burung yang mungkin base load awal-awal dari kandang saya, yang saya beli dari senior. Di sini anak-anakannya udah bagus ya, dan saya beli yang atasnya gitu, yang awalnya itu. Dan di sini alhamdulillah gitu ya, dikasih rezeki netes 2 ekor gitu ya, dan mudah-mudahan sih sampai besar gitu ya. Ya, inilah jantan yang pertama, ini yang telurnya tadi ngisi cuma 1 ya. Alhamdulillah ya, udah netes, udah positif ngisi gitu ya, fertil. Akan jantan kedua saya titipin di babuan. Ada ya. Alhamdulillah ya. Sekarang jantannya lagi nelor lagi, mudah-mudahan. Burungnya lagi nelor lagi ya, baru nelor lagi, mudah-mudahan ngisi kembali ya, mudah-mudahan rezeki nomplok. Bismillah. Ini betina yang telurnya telur 1 tapi pecah ya, cuman ya saya ganti sama telur burung lain. Akhirnya ya jadi babuan dulu lah, biar hormonnya itu kembali lagi sambil disuntik sambil jadi babuan. Satunya yang tidak ngisi-ngisi ya, udah cukup lama, jadi ya saya jadikan babuan dulu di kandang beneran. Ya, buat teman-teman yang masih penasaran ya, saya pakainya hormon apa, merek apa, harganya berapa, cara pakainya gimana, berapa lama dan lain sebagainya akan saya bahas di sini lebih mendetail. Karena sebelumnya di video-video sebelumnya itu saya sebenarnya udah dicantumin juga cara pakainya, tapi mungkin kurang detail ya, jadi masih banyak yang nanya. Oke, yang pertama ya, saya pakainya pakai hormon apa? Hormonnya adalah hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone, atau singkatnya itu hormon yang mengatur atau mempengaruhi keluarnya gonad ya. Gonad itu sel telur ya, baik telur itu sperma atau telur di betina gitu ya, di betina atau di jantan ya, gonad. Nah, itu membantu pelepasan gonad biar matang ya.
Biasanya hormon ini digunakan untuk ikan ya, karena memang hormon ini juga dikhususkan memang buat ikan, tapi tidak masalah ya untuk unggas pun yang bertelur bisa ya, karena secara cara kerjanya hormon ini sama antara ikan dan unggas itu sama juga. Mungkin yang biasa main ikan lohan, ikan arwana, dan ikan-ikan lainnya nggak aneh ya dengan hormon ini. Untuk merek pakai apa bang? Kalau saya pakainya ini ya, Odev. Ini asli buatan Indonesia ya, dari teman-teman IPB Bogor, dari Departemen Agriculture. Terima kasih teman-teman IPB. Untuk harga berapa? Untuk harga ini kisarannya sekitar 350 sampai 400. Biasanya beda-beda, sekitar 360, 370 dan sebagainya lah. Berkisar 350 sampai 400. Dan belinya di mana bang? Kalau saya belinya di toko online, karena di tempat saya ada itu nggak ada ya, di toko-toko ternaknya nggak ada gitu. Biasanya di toko-toko ternak yang besar, kalau di toko ternak yang kecil jarang ya, memang nggak ada lah. Karena ini memang nggak banyak orang yang pakai gitu. Dan kalau bisa ya teman-teman usahakan belinya yang asli ya. Yang asli tandanya apa bang? Yang setahu saya ya, yang setahu saya ini ya botolnya warnanya gelap ya, karena ada beberapa seller yang botolnya warnanya terang gitu ya. Cuman saya pribadi agak curiga, karena kan hormon ini kan kalau kena matahari itu kan rusak ya. Jadi kenapa harus terang botolnya? Kalau botolnya terang kan justru bikin rusak ya dalam isinya gitu. Jadi ya saya ambil yang botolnya gelap, dan alhamdulillah memang terbukti berarti yang seperti ini yang asli gitu. Untuk merek lain ada ya, selain buat Indonesia ada beberapa buatan luar seperti mereknya Opa Prim, Opa Spek, apalagi ya banyak lah. Saya nggak tahu apalnya, cuma apal dulu 3 ini. Silakan dicari aja, yang penting hormonnya isinya hormon GnRH. Cara pakainya gimana bang? Cara pakainya ada berbagai macam cara ya, di manual ininya sebenarnya ada, tapi coba saya sampaikan. Yang pertama itu bisa bicara dengan disuntik ya, disuntik seberapa banyak, sekitar 0,5 mili per kilo. Nah karena burung merpati itu paling ya kisarannya 350 sampai 500 gram ya, setengahnya dari 0,5 mili berarti 0,2 sampai 0,25 mili per burung per minggu. Selama apa diberinya? Selama minimal 1 bulan. Atau untuk kasus yang lebih lama, misalkan burungnya itu sudah terlalu lama bertelur ya, tidak bertelur atau tidak ngisi, bisa bisa 1,5 bulan atau sampai 2 bulan, biar benar-benar matang atau benar-benar kembali normal gitu ya hormonnya. Selain disuntik, bisa juga dengan cara dilolok ya, disepet ke burung, karena di aturan pakai bisa juga dicampur di pakan gitu ya. Cuma memang lebih efektifnya adalah dengan cara disuntik. Berapa lama ya, tadi saya sudah singgung ya, sekitar 1 bulan lebih ya, minimal 1 bulan. Tapi kalau untuk yang parah-parah bisa 2 bulan atau 3 bulan. Apakah semua burung kembali ngisi lagi setelah disuntik ini? Ya tentu tidak ya. Penggunaan hormon ini adalah salah satu usaha atau ikhtiar kita ya, biar hasilnya lebih maksimal. Tapi ya tentu aja ya Allah yang menentukan ya, rezeki-rezekian gitu. Tapi kalau yang saya pribadi perhatiin itu ada beberapa burung yang memang kemungkinan berhasilnya itu kecil. Kayak misal jantan yang memang pernah pakai doping selama saat mainnya, dan cara pakai dopingnya itu tidak sesuai aturan lah, tidak yang bisa melebihi kapasitas dan sebagainya. Itu biasanya jarang jadi, karena kenapa? Karena testosteronnya atau testisnya itu rusak. Ya kalau testis sudah rusak, ibaratnya ini kan oli ya, mau mesinnya udah mati, mau dikasih oli apa gimana pun tetap aja mesinnya nggak bakal jalan ya. Makanya kemarin yang jantan tadi 2 itu ya, saya berani beli yang harganya juga cukup lumayan lah ya. 1 burung itu saya waktu beli sekitar 1 jutaan, jadi 2 burung itu 2 juta. Dan dalam kondisi itu kosong ya, jadi biar saya bilang ini burung udah kosong, kalau mau beli silahkan, tapi harga segini. Ya karena saya tahu riwayatnya dia tidak pernah jadi flyer, langsung diternak gitu ya, dan anak-anak sudah bagus, saya tahu sendiri. Ya udah, jadi saya berani, ibaratnya masih bisa saya akalin gitu ya, dan alhamdulillah ya burungnya keduanya ngisi ya, yang mungkin rezeki buat saya. Selain jantan yang bekas dopingan tadi yang kemungkinan besar tidak akan berhasil, ada juga burung-burung yang bekas sakit parah ya. Biasanya bekas sakit parah, betina bekas sakit parah atau jantan bekas sakit parah ya.
Dan habis sakit itu biasanya tidak ngisi atau tidak nelor, itu biasanya cukup sulit juga untuk ngisi kembali walaupun disuntik ini secara rutin. Salah satunya ini nih, Mas Cocok ya, saya nggak tahu namanya siapa sih, saya namain Cocok. Itu pernah nanya ke saya, ini mereknya ini, saya kasih tahu, dan hasilnya sekitar beberapa minggu kemudian dia bilang, Mas, alhamdulillah Odem ternyata manjur gitu ya, jadi dia berhasil. Cara pakainya gimana Bang? Cara pakainya di manual booknya memang ada ya, cara aturan pakainya ada. Secara garis besar ada 2 cara. Yang pertama itu dengan cara disuntik sebanyak 0,5 mili per kilo per minggu ya, per individu atau per ikan atau per burung ya. Tapi untuk burung berarti kan sekitar berat burung itu sekitar 350 sampai 500 gram lah ya. Jadi pemberiannya cukup 0,2 mili sampai 0,25 mili per minggu per burung. Pemberiannya berapa lama? Pemberiannya paling minimal itu 1 bulan ya, 1 bulan berarti 4 kali suntik ya, paling minimal 1 bulan. Dan untuk betina itu bisa lebih ya, 1,5 atau 2 bulan gitu ya, diusahakan lebih dari sebulan untuk betina. Dan pemberiannya itu harus on time ya, tepat waktu, tidak boleh ngaret, tidak boleh kelewat. Kalau kelewat kita ulang lagi dari awal. Dan juga saat pemberian hormon ini ya, burung tidak boleh dikawinkan dulu, tidak boleh dijodohkan dulu, jadi di burung disendirikan dulu biar hormonnya semakin normal ya, kembali normal gitu, jadi tidak terpakai. Selain disuntik ya, dibarengi dengan terapi lainnya seperti pemberian vitamin E, pemberian kalsium atau kalak, dan juga dijemur rutin gitu ya. Jemurnya jam berapa lama, jamnya bebas ya, terserah. Yang penting sekitar kena matahari sekitar 10 menit sampai 30 menit, yang penting kena cahaya matahari aja gitu. Siang, sore, pagi bebas. Pemberian vitamin E nya gimana? Pemberian vitamin E nya kalau saya pribadi itu seling 1 hari ya, jadi 1 hari dikasih, 1 hari enggak, 1 hari dikasih, 1 hari enggak. Mereknya vitamin E bebas ya, mau pakai Natur E, Nuriskin, Lanturol, Ever E, mau pakai khusus buat merpati ada Ferti Oil, ada V Oil ya, produksi Dunia Hobi, bebas. Yang penting kandungannya vitamin E. Ini hanya sunnah ya, kalau dilakukan itu lebih baik, kalau tidak dilakukan justru kitanya rugi. Nah, lalu langkahnya gimana Bang setelah proses terapi pemberian hormon ini selesai? Misalkan udah 1 bulan pemberian atau 1,5 bulan pemberian. Cara langkahnya ya kita jodohkan seperti biasa ya, dengan jodohnya kita jodohkan, kita beri vitamin, kalak, dan vitamin E dan kalak. Seperti biasalah dijodohkan, ya udah gitu ya. Kalau misalkan seminggu atau 10 hari telur atau ngisi, ya sudah ya, berarti berhasil atau dipantau sampai burung netes gitu ya. Kalau misalkan gagal, masih jong juga ya, dipancing aja telur palsu atau telur lain sampai ngeram. Kalau udah ngeram sambil disuntik, ambil ngeram sambil disuntik sampai telurnya itu ditinggalkan. Nah, saat telur ditinggalkan otomatis kan dia kawin lagi, dan coba lagi ya dipantau terus sampai teman-teman pegel gitu ya. Oke teman-teman ya, gitu aja ya hasil review penggunaan hormon Genera selama beberapa bulan terakhir kemarin saya buatkan videonya gitu ya, dan juga beberapa bukti teman-teman yang udah nyoba dan alhamdulillah berhasil. Silakan buat teman-teman yang lain bisa dicoba juga ya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.